Jadi kami harus overhead dulu, memastikan arah anginnya dari mana, kemudian ini kira-kira permukaan landasannya seperti apa, aman atau tidak. Kemudian setelah kita landing, kalau seandainya kita harus go round, itu kira-kira ada obstacle atau enggak, sebelah kiri, kanan, atau depan. Jadi memastikan, sekali lagi walaupun ini operasi militer, tapi kita harus memastikan operasi ini aman, akan terlaksana dengan aman. Nah, baru-baru ini Sobat Bang Alek, pesawat Hercules TNI AU mengirimkan bantuan ke warga Gaza di Palestina yang sedang dalam konflik dengan Israel ya. Nah, mereka itu dikirim melalui udara ya, bantuannya ya, diterjunkan melalui udara. Pada tanggal 9 sampai dengan 14 November 1994. Bang Alek hari ini mau ngajak Sobat Bang Alek jalan-jalan. Kita naik mobil merah Brio Satya. Sobat Bang Alek, jangan lupa subscribe, like dan komen, serta bagikan link kanal Bang Alek Driver ini pada sahabat-sahabat yang lain ya, agar kanal ini bisa berkembang menyajikan konten-konten yang bermanfaat buat Sobat Bang Alek. Halo, selamat sore Sobat Bang Alek. Ketemu lagi hari ini bersama Kapten Pilot Jaka Pituana. Halo Pak Jaka. Halo juga. Sehat Bang Alek? Sehat dong. Nah, Kapten Jaka ini memang aktif sebagai pilot pesawat komersial. Tapi ternyata beliau adalah pilot Hercules, pesawat legendaris transport TNI AU ya. C-130. C-130. Dan bukan TNI AU aja, itu di seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Jadi gimana? Yang bisa dihitung dengan jari adalah hanya yang tidak menggunakan pesawat Hercules bisa dihitung dengan jari. Yang tidak menggunakan. Bayangkan, yang tidak menggunakan yang bisa dihitung dalam jari. Berarti seluruh dunia menggunakan pesawat Hercules. Mungkin 99% mungkin ya. Mungkin ya. Nah, baru-baru ini Sobat Bang Alek, pesawat Hercules TNI AU mengirimkan bantuan ke warga Gaza di Palestina yang sedang dalam konflik dengan Israel ya. Nah, mereka itu dikirim melalui udara ya, bantuannya ya, diterjunkan melalui udara. Bantuannya betul. Nah, karena Kapten Jaka ini adalah pilot TNI AU, saya pengen tahu nih, memang TNI AU itu melalui dengan pesawat Hercules ini udah sering operasi kemanusiaannya? Oke, jadi kalau dihitung dari sejarah penerbangan, saya kebetulan mantan pilot TNI AU. Kalau sekarang sudah, tadi sebut Bang Alek, pilot TNI AU, itu dulu. Sekarang sudah mantan. Operasi penerbangan dengan pesawat Hercules, operasi kemanusiaan itu sudah banyak sekali yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk yang terakhir yang tadi disampaikan ke Gaza. Betul. Tapi kebetulan operasi serupa saya sendiri pernah melaksanakan Bang Alek. Oh ya, di mana tuh? Ada bencana alam di mana? Sebetulnya bukan bencana alam, tapi lebih tepatnya dia konflik internal di Afghanistan. Afghanistan. Itu Afghanistan itu kan konfliknya gila-gilaan tuh, sampai kemudian Amerika pun turut campur di sana ya. Betul. Jadi Pak Jaka dengan Hercules pernah menyambangi daerah konflik Afghanistan itu? Pernah. Jadi kalau saya tidak salah pada tanggal 9 sampai dengan 14 November 1994. Itu saya ditugaskan bersama dengan rekan-rekan TNI AU yang lainnya dari Skadron Udara 32 di Malang. Lanut Abdul Rahman Saleh. Itu ditugaskan untuk berangkat ke Afghanistan. Namun sebelumnya kita sebagai istilahnya pangkalan aju itu di Pakistan, tepatnya di kota Peshawar. Jadi dari Malang kita ke Jakarta dulu. Halim dulu ya. Halim, kemudian dari Jakarta rutenya melalui Kalkuta, India ya.
Nah, setelah Kalkuta baru di sana kita short stop untuk isi bahan bakar. Iya. Kemudian lanjut ke Pakistan, Peshawar. Oh, Pakistan di kota Peshawar. Iya, iya. Di mana Peshawar itu ke Afghanistan tuh ibaratnya seperti dengan Jakarta ke Bandung lah. Hanya melompati gunung sampai ke masuk Afghanistan. Oke. Nah, kita tinggalnya atau menginapnya selama beberapa hari itu di Pakistan. Jadi setiap hari kita pagi berangkat ke Afghanistan. Dari pangkalan tersebut kita loading bantuan ya. Misi kita di bawah Palang Merah Internasional. Oh, ICRC ya. Internasional. Iya. Committee of the Red Cross. Oke. Jadi ini misi betul-betul misi kemanusiaan dari Red Cross ya. Red Cross. Oke. Jadi waktu kita sudah sampai di sana, kemudian pesawat kita juga ditempel dengan logo Palang Merah Internasional. Iya. Kemudian baru kita menuju spot-spot sesuai dengan perintah yang kita terima. Oke. Kemana aja tuh Pak Cap Jaka? Jadi ada spot-spotnya, permasalahannya adalah bukan destinasinya ya. Cuman masalahnya kita harus mengirimkan ke pasukan pemerintah juga ke pasukan pemberontak. Jadi dua pihak ya? Kedua belah pihak. Padahal mereka sedang konflik nih ya? Konflik, berperang, perang saudara. Iya. Nah, kalau dropping ke pasukan atau ke wilayah pasukan pemerintah, itu kita mendaratnya di bandara atau di airport. Jelas ada landasan. Masalahnya kalau kita landing atau dropping ke daerah konflik atau daerah lawan, pemberontak yang mana rakyat Afghanistan juga, ini kita landingnya harus di gurun. Kita hanya dikasih titik koordinat dan kita mendarat di situ. Dan titik koordinatnya nggak boleh dikasih tahu juga ke pemerintah ya? Nggak boleh. Jadi masing-masing mereka seperti kayak kucing-kucingan begitu. Cuman kita tahu, hari ini saya ke sana, besok saya ke sini. Oke. Wah, ini lucu. Jadi memberi bantuan kepada dua pihak yang sedang berkonflik ya? Yang berkonflik. Nah, kalau yang di daerah konflik itu yang saya lakukan adalah mendarat di padang gurun, in the middle of nowhere. Jadi hanya dikasih titik koordinat dan saya mendarat di situ. Dan itu bisa dibayangkan Bang Alek, itu adalah padang gurun aja, nggak ada apa-apa di situ. Nah, Sobat Bang Alek, waktu itu pesawat Hercules kita itu mendarat di Peshawar ya untuk loading bantuan semua. Ya. Nah, kira-kira Kapten Jaka bisa jelasin kemana aja tuh bantuan dikirim itu, bantuan ICRC itu dikirim ke berbagai faksi itu ya, pasukan itu ya. Jadi ada memang cukup banyak tempat-tempat yang kita datangi waktu itu Bang Alek. Jadi salah satunya kita waktu dari Peshawar, itu besoknya kita masuk ke daerah Bagram dulu. Bagram itu di mana di situ adalah pangkalan ajunya di Afghanistan. Sebagai tempat di mana Palang Merah mengepul obat-obatan, kemudian bantuan-bantuan yang akan dikirim. Di situ kita loading, kemudian kita berangkat, salah satunya di pangkalan misalnya Masari Sharif. Itu adalah juga pangkalan udara yang masih dikuasai oleh pemerintah. Nah, di sana kita ngedrop ya, di sana masih aman ya karena masih ada pangkalan militer. Jadi pesawat juga ada yang take off landing di sana, seperti kayak MiG-21 itu kalau di TNI AU dulu sudah masuk museum. Oh, itu masih ada. Mereka masih terbang waktu itu. Tapi itu punya pemerintah. Angkatan Udaranya Afghanistan ya. Pemerintah Afghanistan. Pemerintah. Nah, sementara di sisi lain kita mendarat ada di daerah Hektar kalau nggak salah namanya itu. Itu pangkalan yang sudah dikuasai oleh pemberontak. Bandara. Bentuknya masih seperti bandara, tapi kondisinya seperti Swiss cheese, kejunya Swiss
ada lubang kiri kanan kiri kanan. Landasannya karena sudah ya mungkin sebelumnya sudah terjadi konflik atau pertempuran di sana ya Bang Alex. Jadi kita bayangkan mendarat di bandara di aturan landasan pacu yang kiri kanannya ada lubang. Wow, tapi ini dari atas sih kelihatan nggak jalan lurusnya adalah gitu. Ada. Fisiknya bandaranya atau fisiknya runway-nya masih kelihatan. Cuman problemnya di situ ada ya yang retak, yang lubang karena bom mungkin ya. Nah itu ya terpaksa, mohon maaf, ilmu terbangnya nggak ada di buku. Namun bukan berarti kita melepaskan atau mengabaikan faktor keamanan ya atau safety. Safety tetap nomor satu. Namun dengan segala kemampuan kita, skill yang kita bisa, yang kita miliki, karena tugas negara, kita harus melaksanakan itu dengan baik, namun tetap aman. Jadi itu tetap harus kita pegang. Jadi satu sisi ini yang di sisi pemerintah, ada yang di bandara reguler, bandara masih bagus, mendaratnya biasa, nyaman, landasannya cukup. Ada juga punya pemerintah juga, tapi landasannya amburadul ya. Amburadul. Nah, dan ada lagi yang kita harus dropping bantuan yang ke daerah yang dikuasai atau ke daerahnya spotnya pemberontak. Namun karena mereka tidak ada bandara atau landasan, mereka hanya memberikan koordinat. Wah, menarik titik nih. Koordinat. Menarik nih. Jadi sampai sekarang pun mungkin jangan-jangan nggak tahu juga ya, harus kita lihat peta ya, koordinat itu ada di mana ya. Kalau koordinat tentunya masuk lewat peta atau kita masukkan ke dalam GPS sehingga kita mendapatkan titik. Permasalahannya kita tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas, misalnya apakah itu bentuknya landasan, apakah itu bentuknya jalan setapak, apakah lapangan bola atau apa, kemudian permukaannya bagaimana, pasirkah, batu-batu atau apa. Nah ini yang merupakan tantangan dan PR yang cukup berat buat kita saat itu. Ya kembali lagi karena tugas akhirnya kita laksanakan. Namun walaupun ini masih sebut aja uncertain information ya, informasi yang nggak jelas, tidak detail ya, tidak detail. Akhirnya kami tetap berangkat juga. Nah, berangkatnya dari Peshawar atau dari Bagram lagi? Bagram lagi. Bagram karena kita sudah loading di sana dan kita berangkat menuju ke titik koordinat yang diberikan. Dan sampai di sana, ya kembali lagi ilmu terbangnya tidak ada di buku. Jadi kita harus pastikan dulu kondisi itu aman. Dengan cara bagaimana kita overhead dulu, kita lihat ternyata areanya area datar, walaupun permukaannya kurang cukup jelas ya. Kenapa? Karena kami tahu ini kami akan masuk ke daerah pemberontak ini. Tapi beruntung pemberontaknya mungkin saya juga kurang jelas. Mungkin pastinya mereka sudah mendapat informasi ya, bahwa pada jam sekian, tanggal sekian akan ada pesawat jenis C-130 akan masuk, sehingga mereka sudah mempersiapkan diri dan menerima kita. Dan benar juga setelah kita mendarat, kami melihat bahkan mereka memberikan tanda asap dari bawah. Jadi pas dari atas udah tahu nih koordinatnya nih, daerah situ nih. Betul. Itu langsung mendarat atau keliling dulu? Keliling dulu. Oke. Jadi kalau untuk daerah yang kita belum sama sekali kita nggak jelas informasinya atau kondisinya, Pak Alex. Jadi kami harus overhead dulu, memastikan arah anginnya dari mana, kemudian ini kira-kira permukaan landasannya seperti apa, aman atau tidak. Kemudian setelah kita landing, kalau seandainya kita harus go round, itu kira-kira ada obstacle atau enggak sebelah kiri, kanan atau depan. Jadi memastikan. Sekali lagi, walaupun ini operasi militer, tapi kita harus memastikan operasi ini aman, akan terlaksana dengan aman. Begitu. Jadi kami overhead, setelah pasti, baru kami membuat satu pattern atau pola pendaratan, sirkuit, baru kita landing. Tapi di sana dia udah bikin landasan? Tidak, ternyata itu hanya bentangan gurun saja.
Oh. Karena itu memang untuk menuju ke sana kami hanya menerima titik koordinat saja. Dan itu bukan landasan yang dibayangkan atau airstrip atau rumput, itu ya padang gurun aja Bang Alex. Jadi kami landing di sana, ya sudah landing di gurun seperti di gurun yang di tengah-tengah in the middle of nowhere. Tidak ada tower, jangan dibandingkan seperti bandara ya. Ada tower, ada lapangan parkir, ini nggak ada, ini ya gurun pasir aja. Jadi begitu mendarat, kita biarkan sampai berhenti pesawatnya sendiri. Kemudian dia kejar kita dengan truknya tadi. Oh jadi nggak direm ya? Nggak direm, karena ya itu tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa mengetahui permukaannya bagaimana. Dan setelah itu Bang Alex, ternyata apa? Kami berangkat ke sana dengan kondisi pesawat yang 100% sehat. Oke. Begitu landing ternyata ban kami sobek, bocor. Nah, di situ akhirnya tahunya dari mana ya? Karena dengan ban bocor pasti ada suara desis ya, desis angin gitu. Begitu saya lihat, waduh, bannya bocor. Bisa dibayangkan PR-nya apa Bang Alex? Namanya ganti ban kan harus pasang dongkrak. Aduh. Gimana caranya mendongkrak di atas pasir Bang Alex? Iya, pasir kan tenggelam gitu ya? Yes. Oke. Kemudian yang kedua, kondisinya bannya flat. Itu sudah benar-benar sekali lagi ilmu di buku halaman berapapun nggak ada. Oke. Maksudnya ban flat tuh kempes abis gitu ya? Habis di pasir. Di aspal aja mungkin itu ada satu kesulitan tertentunya ya untuk memasang dongkrak di bawah. Cuman ini di atas pasir kempes. Yang ketiga, belum kelar sampai di situ Bang Alex. Ternyata saat kejadian tersebut awan tebal datang, mendung dan hujan gerimis. Oke. Jadi lengkaplah penderitaan kami saat itu. Dan yang ada di benak saya kira-kira apa Bang Alex? Saya pikir kelarlah hidup saya di sini. Makanya itulah disebut one way ticket ya. One way ticket. Namun dengan kebesaran Tuhan kami masih diizinkan untuk hidup. Akhirnya saya juga nggak tahu bagaimana ada ilmu-ilmu yang tiba-tiba muncul aja. Oke, pasang ini, pasang itu, gini cara gini. Dan yang satu lagi uniknya Bang Alex, bayangkan pasukan-pasukan apa kita sebut aja Taliban ya mungkin ya, pasukan gerilyanya mereka itu yang tradisional itu, bahasa mereka kita tidak tahu, bahasa Inggris pun mereka nggak bisa, tapi dengan gestur bahasa tubuh mereka bisa ngerti. Mereka melihat, oh ada ban kempes, mereka tahu bapak-bapak pilot ini membutuhkan pertolongan yang bagaimana. Tanpa diminta, mereka dengan sigap itu membantu kita. Mereka cari papan, mereka ambil skop, pacul untuk membuat lubang di bawahnya dan seterusnya. Jadi ini memang kalau saya boleh katakan ini mujizat ya. Mujizat Tuhan yang luar biasa, sehingga kita nggak bisa berkomunikasi, tapi kita sama-sama tahu kita harus melakukan apa. Intinya ganti ban. Intinya ganti ban. Dan akhirnya ban di tengah gurun. Di tengah gurun, pasir dan hujan. Luar biasa kan? Luar biasa. Berlipat-lipat itu kendalanya. Berlipat-lipat. Nah di situ, tapi akhirnya singkat cerita kami sudah segera unloading itu bantuannya, kemudian segera mengganti ban yang baru, pasang, dan kita kembali terbang ke Bagram lagi. Nah, tapi kan setelah bannya beres gitu ya. Nah, itu proses take off-nya gimana? Kan pasti punya kesulitan tersendiri ya. Kebetulan mungkin lebih mudah ya, memang dibandingkan dengan take off di bandara memang tidak sama dengan background take off di tengah-tengah gurun yang gurun pasir yang tidak dipersiapkan sebagai landasan pacu. Namun beruntung di situ letak kebanggaan saya, terbang dengan pesawat Hercules. Betul karena sekali. Sesuai dengan namanya Hercules. Jadi ya pesawat ini memiliki kemampuan yang bisa dihandalkan. Betul. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa hanya dengan hitungan jari negara yang tidak menggunakan pesawat Hercules. Betul. Hercules 130 luar biasa. Karena itu adalah
pesawat yang sangat kayak truk udara gitu ya. Sangat legenda untuk di TNI Angkatan Udara. Wah, itu menarik sekali Sobat Bang Alek, menarik banget ya. Ternyata operasi bantuan kemanusiaan TNI AU itu dengan pesawat Hercules itu sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Bertahun-tahun sebelumnya. Malah tahun 1994. Artinya kalau sekarang 2023 itu sudah hampir 30 tahun yang lalu. Wah, ternyata Kita hebat sudah. sekali personel TNI AU kita. Sudah sampai di Afghanistan. Sudah sampai di 30 tahun Afghanistan. yang lalu. Betul. Amerika belum nyampe situ tuh. Mungkin sudah, tapi nggak seperti kita. Iya, betul. Betul. Jadi Sobat Bang Alek, menarik sekali nih pembicaraan kita hari ini ya. Dan ternyata kita harus bangga sama tentara dirgantara kita ya. Sudah hebat, sudah betul-betul tidak hanya aktif di dalam negeri ya, Betul. tapi di kancah internasional. Dengan Oke. operasi kemanusiaan. Dengan operasi kemanusiaan. Jadi Sobat Bang Alek, nanti jangan lupa subscribe, like, dan sebarkan video ini supaya sahabat-sahabat kita bisa mengetahui kiprah-kiprah TNI AU yang sangat hebat. Oke, baik. Terima kasih Kapten Jaka. Terima kasih Sudah berbagi Pak. cerita. Kita akan bertemu lagi dalam pembicaraan berikutnya. Oke. Sehat terus. Sehat terus. Keep flying, keep inspiring. Oke, terima kasih. Dadah.